Pipi, si burung kecil yang mungil itu, dia sedang mengenakan bulu elang yang sangat berat, hanya supaya dia tidak diremehkan oleh yang lain. Tapi sayangnya, dia justru lupa gimana caranya terbang tinggi sebagai dirinya sendiri. Malam ini, di ruang kecil kita ini, aku ingin mengajak kamu melihat sesuatu yang mungkin terasa sangat dekat dengan hatimu. Coba deh kamu bayangkan, ada seekor burung pipit yang mungil. Namanya Pipi. Dia sedang berdiri di sebuah dahan tua yang rapuh sambil menatap ke arah cakrawala yang warnanya mulai memerah. Tapi ada yang aneh dengan Pipi. Tubuhnya yang kecil itu tertutup rapat oleh bulu-bulu besar berwarna gelap. Itu adalah bulu elang. Pipi menemukannya di hutan seberang. Lalu dengan susah payah, ia tempelkan ke badannya sendiri menggunakan getah pohon yang lengket. Dari kejauhan, siapapun yang melihatnya pasti akan gemetar. Dia tampak megah, tampak perkasa, seolah-olah dia adalah penguasa langit yang tak terkalahkan. Tapi, aku ingin kamu melihat lebih dekat, benar-benar dekat. Lihatlah matanya. Di balik keangkuhan bulu elang itu, mata Pipi memancarkan kelelahan yang luar biasa. Sayap buatan itu kaku sekali. Setiap kali angin bertiup, tubuh kecilnya harus berjuang 2 kali lipat cuma untuk tetap tegak. Bulu-bulu itu menusuk kulitnya yang halus. Getahnya membuat badannya perih. Dan beratnya itu seperti dia sedang membawa gunung di punggungnya sendiri. Pernahkah kamu merasa seperti Pipi? Mungkin saat ini kamu juga sedang memakai bulu elangmu sendiri. Kamu berpura-pura kuat di sekolah. Kamu memamerkan pencapaian yang sebenarnya membuatmu sesak nafas. Atau mungkin kamu memasang wajah paling tegar di depan orang tuamu. Padahal di dalam sana, kamu hanya ingin menangis dan dipeluk. Pipi melakukan ini semua karena dia ingin pulang. Dia ingin kembali ke kampung halamannya, ke tempat di mana dulu dia sering diejek karena ukurannya yang paling kecil. Dia ingin pulang dengan sebuah kebohongan besar. Berharap dengan menjadi elang, dia akan mendapatkan rasa hormat yang selama ini haus dia rasakan. Tapi, coba rasakan kesunyiannya. Di dahan itu, Pipi sendirian. Dia tidak bisa lagi merasakan belayan angin di kulit aslinya. Dia tidak bisa lagi terbang lincah di sela-sela ranting. Dia terjebak dalam kemegahan yang palsu. Aku ingin kamu merenung sejenak. Berapa banyak energi yang kamu habiskan setiap hari hanya untuk menjaga agar topengmu tidak jatuh. Pipi sangat lelah, dan perjalanan pulangnya bahkan belum benar-benar mulai. Dia membawa beban yang seharusnya tidak dia pikul demi sebuah pengakuan dari orang-orang yang sebenarnya tidak benar-benar mengenalnya. Ini adalah awal dari perjalanan Pipi. Sebuah perjalanan tentang pulang, tentang lelahnya berpura-pura, dan tentang ketakutan terbesar kita semua. Bagaimana jika mereka tahu kalau aku hanyalah seekor burung pipit kecil yang biasa saja? Tarik nafas dalam-dalam ya. Mari, kita temani Pipi memulai perjalanannya yang berat ini. Coba, tutup matamu sebentar. Aku ingin kamu membayangkan sebuah sudut hutan yang sangat sepi. Di sana, di bawah naungan pohon jati yang besar, ada seekor burung kecil bernama Pipi yang lagi sibuk sendiri. Dia nggak lagi cari makan, dia juga nggak lagi nyanyi. Matanya yang kecil menatap tajam ke tanah, mencari sesuatu yang sangat spesifik. Lihat deh, di paruhnya yang mungil, Pipi menjepit sehelai bulu. Tapi itu bukan bulunya sendiri. Itu adalah sehelai bulu elang yang jatuh. Kaku, tajam, dan warnanya berkilau gelap. Bagi Pipi, bulu itu bukan sekadar sampah hutan. Bulu itu adalah tiket untuk menjadi seseorang. Pernah nggak sih kamu merasa kalau dirimu yang sekarang ini kok rasanya nggak cukup ya? Mungkin saat kamu mau ketemu teman-teman lama, atau saat mau pulang ke rumah di hari raya. Ada suara kecil di kepalamu yang tiba-tiba berbisik. Kalau mereka tahu aku masih begini-begini aja, mereka pasti bakal ngeremehin aku. Itulah yang Pipi rasakan. Coba rasakan apa yang Pipi lakukan sekarang.
Dia mendekati pohon nangka, mengambil getah yang paling lengket dengan sayap yang bergemetar. Dia mengoleskan getah itu ke punggungnya sendiri. Rasanya perih sekali. Bulu-bulu aslinya tertarik, kulitnya terasa panas dan kaku. Tapi dia nggak peduli. Satu demi satu, bulu elang yang dia kumpulkan berhari-hari itu ditempelkan ke tubuh kecilnya. Dia menumpuknya, membungkus identitas aslinya di bawah lapisan kebohongan yang megah. Pipi melihat bayangannya di genangan air hujan. Dia nggak lagi melihat burung pipit yang sering diabaikan. Dia melihat sosok yang gagah. Dia membayangkan saat dia mendarat di desanya nanti, burung-burung lain akan menatapnya dengan takjub. Dia membayangkan mereka bakal berkata, "Lihat, Pipi sudah menjadi penguasa langit. Dia bukan lagi pipit kecil yang lemah, tapi aku ingin kamu melihat lebih dekat ke dalam matanya." Di balik ambisinya yang besar itu, sebenarnya ada rasa takut yang luar biasa. Dia ingin dianggap hebat, karena jauh di lubuk hatinya, dia merasa kecil. Sangat kecil. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama? Kita membangun bulu-bulu elang kita sendiri. Entah itu lewat barang-barang mahal yang sebenarnya nggak sanggup kita beli, lewat cerita-cerita sukses yang kita lebih-lebihkan, atau lewat senyum palsu di media sosial, seolah hidup kita baik-baik saja. Kita menempelkan semua itu dengan getah berupa rasa lelah dan stres. Hanya agar dunia memberi kita sedikit saja rasa hormat. Pipi merasa puas melihat penyamarannya. Tapi coba deh perhatikan. Saat dia mencoba mengepakkan sayapnya, gerakan itu terlihat sangat berat. Bulu-bulu elang yang dia tempel dengan bangga itu sekarang malah terasa seperti 1000 ton beban yang menekan pundaknya. Setiap kali dia mengepakkan sayap, bukan kebebasan yang dia rasa, tapi rasa sakit yang menusuk-nusuk. Otot-otot kecilnya, otot seekor burung pipit yang mungil, harus berjerit kesakitan karena dipaksa membawa sesuatu yang bukan porsinya. Bagian ini bukan tentang bagaimana dia berhasil menipu orang lain. Ini tentang bagaimana dia mulai kehilangan dirinya sendiri, bahkan sebelum perjalanannya benar-benar dimulai. Sekarang, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah saat ini kamu juga sedang sibuk menempelkan bulu yang bukan milikmu? Dan jika iya, seberapa berat beban itu sudah mulai terasa di pundakmu? Coba kamu bayangkan, saat pertama kali Pipi berusaha mengangkat tubuh kecilnya ke udara. Di dalam pikirannya, dia itu seekor elang yang gagah, yang bakal membelah awan dengan begitu anggun. Tapi, kenyataannya ternyata jauh banget dari bayangannya. Bulu-bulu elang yang dia tempel dengan rasa bangga itu, sekarang malah terasa seperti 1000 ton beban yang menekan pundaknya. Setiap kali dia mengepakkan sayap, bukan kebebasan yang dia rasa, tapi rasa sakit yang menusuk-nusuk. Otot-otot kecilnya, otot seekor burung pipit yang mungil, harus berjerit kesakitan karena dipaksa membawa sesuatu yang bukan porsinya. Coba deh, kamu lihat lebih dekat ke matanya. Di sana nggak ada binar bahagia. Yang ada cuma ketakutan. Takut kalau ada satu bulu aja yang lepas. Takut kalau angin bertiup sedikit lebih kencang dan rahasianya terbongkar. Dan bukan cuma fisiknya yang tersiksa loh. Waktu ada burung kecil lain lewat dan menyapa dia dengan ceria, Pipi sebenarnya pengen banget membalas dengan kicauan merdu khas Pipi, identitas aslinya selama ini. Tapi dia ingat, dia kan lagi pakai kostum Raja Langit. Jadi dia telan lagi kicauan itu. Dia paksakan tenggorokannya mengeluarkan suara yang berat, serak, supaya terdengar berwibawa. Suara itu menyakitkan tenggorokannya. Setiap kata yang keluar terasa seperti goresan luka. Dia nggak lagi bercerita untuk bercerita. Dia bicara cuma untuk menjaga citra. Aku pengen kamu merenung sejenak bareng aku di sini. Pernah nggak sih kamu ada di posisi Pipi? Mungkin saat kamu sampai di rumah atau masuk ke sebuah lingkaran pertemanan, kamu merasa harus pakai bulu elang itu biar bisa diterima. Kamu rendahkan suaramu, kamu ubah gaya bicaramu, bahkan kamu sembunyikan tawamu yang asli, cuma supaya orang-orang percaya kalau kamu itu hebat, kuat, dan tanpa celah. Lihat deh, betapa malangnya Pipi sekarang.
Dia terbang di atas padang rumput yang cantik, tapi dia nggak bisa lagi menikmati semilir angin yang menyentuh kulitnya. Dia lewat di taman bunga yang harum, tapi aroma itu nggak pernah sampai ke indranya. Seluruh fokusnya, seluruh sisa hidupnya saat itu, habis cuma buat satu hal, memastikan kepalsuannya tetap utuh. Dia begitu sibuk jadi orang lain, sampai dia lupa gimana caranya jadi dirinya sendiri. Dia terbang, tapi dia nggak merasa bebas. Dia tinggi di langit, tapi jiwanya sedang terpenjara. Pernah nggak kamu merasa selelah ini? Selelah pipi yang harus berpura-pura setiap detik dalam hidupnya. Coba, rasakan beban itu di pundakmu. Rasakan sesak di dadamu saat kamu harus menahan jati diri kamu yang asli demi pujian yang sebenarnya bukan buat kamu. Karena pada akhirnya, bukan beratnya bulu elang itu yang membunuh pipi pelan-pelan, tapi rasa capek karena harus terus-menerus berbohong pada dunia dan pada dirinya sendiri. Coba tanya ke hatimu yang paling dalam, seberapa lama lagi kamu sanggup mengepakkan sayap yang bukan milikmu itu sebelum akhirnya kamu benar-benar jatuh karena kelelahan? Bayangkan langit sore itu mulai memerah, seperti kanvas yang baru saja disapu warna jingga yang hangat. Di sana, di ketinggian yang belum pernah ia capai sebagai seekor pipit, ada pipi yang sedang terbang. Bulu-bulu elang palsu itu terasa semakin berat saat terkena kelembaban awan, tapi dia terus memaksakan diri. Dia harus terlihat gagah, dia harus terlihat sempurna. Sekarang, coba kamu lihat ke bawah. Di antara dahan-dahan pohon yang mulai meranggas, sekelompok burung pipit kecil terbang rendah, bersiap kembali ke sarang. Itu teman-teman lamanya, kawan masa kecil yang dulu sering berbagi butiran padi di pematang sawah. Mereka mendongak, mata mereka yang bulat menangkap bayangan besar yang melintas di atas kepala. "Lihat, elang itu gagah sekali," seru salah satu dari mereka. "Tunggu, bukankah itu arah menuju desa kita? Apakah itu Pipi?" bisik yang lain dengan nada tak percaya. Pipi mendengar itu, ada getaran bangga yang sempat menyelinap di dadanya. Rasanya manis ya, saat orang-orang dari masa lalumu melihatmu dan merasa kagum, saat mereka menganggap kamu sudah berhasil dan berada di level yang berbeda. Tapi, coba rasakan, apa yang terjadi setelah rasa bangga itu lewat? Saat kawan-kawannya mulai terbang mendekat, mencoba menyapa, atau sekedar ingin berada di samping sang elang, Pipi justru didera rasa cemas yang hebat. Dia tidak membalas sapaan itu dengan hangat. Dia malah mengepakkan sayapnya lebih kuat, terbang lebih tinggi, menjauh dari jangkauan mereka. Pernahkah kamu berada di posisi itu? Saat kamu sudah terlanjur membangun citra diri yang hebat di media sosial atau di depan keluarga besar, sampai-sampai kamu merasa takut untuk membiarkan siapapun mendekat. Pipi ketakutan. Dia takut jika mereka terbang terlalu dekat, mereka akan mencium bau getah nangka yang mulai membusuk di balik bulunya. Dia takut embusan angin dari kepakan sayap mereka akan menyingkap bulu pipit aslinya yang kusam di balik lapisan palsu itu. Dia menjadi sosok yang hebat, tapi dia sangat kesepian di ketinggian yang ia ciptakan sendiri. Aku ingin kamu merenungkan ini sebentar. Apa gunanya berada di puncak kalau kamu harus selalu waspada agar rahasiamu tidak terbongkar? Apa gunanya dikagumi banyak orang kalau kamu tidak berani membiarkan seorang pun menyentuh hatimu karena takut mereka akan menemukan siapa kamu sebenarnya? Pipi melihat kawan-kawannya tertawa di bawah sana, terbang saling berdekatan, bersentuhan sayap dengan tulus. Sementara dia sendirian di atas awan, kedinginan, dengan beban bulu palsu yang semakin lama, semakin terasa seperti rantai yang menyeretnya jatuh. Dia merasa seperti raksasa di mata dunia, tapi merasa seperti kuman di matanya sendiri. Kadang, kita membangun tembok tinggi dan menyebutnya sebagai kesuksesan. Tapi sebenarnya, itu hanyalah penjara indah yang kita buat karena kita terlalu malu untuk menjadi diri sendiri. Pipi sedang pulang kampung, tapi hatinya justru merasa semakin jauh dari rumah. Tanyakan pada dirimu, apakah kamu lebih memilih terbang rendah, tapi bisa berbagi hangatnya sinar matahari bersama teman-temanmu, atau terbang tinggi sendirian dengan ketakutan yang terus membisik di telingamu? Bayangkan langit itu sebentar saja. Tadi dia masih berwarna jingga keemasan yang begitu menenangkan. Seperti sebuah janji manis tentang hari yang akan berakhir dengan indah. Tapi sekarang, lihatlah, warnanya berubah. Dia menggelap menjadi abu-abu pekat.
seolah langit sedang menahan amarah yang tak tertahankan. Di dahan-dahan pohon, burung-burung lain sudah menghilang entah kemana. Mereka tahu, mereka punya naluri untuk mencari perlindungan di sela-sela dahan yang rapat. Tempat yang sempit, tapi hangat dan aman dari amukan semesta. Tapi, Pipi, dia masih saja di sana. Lihat dia. Coba perhatikan lebih dekat. Bulu elang itu bukan miliknya sebenarnya. Itu hanya sebuah penyamaran yang dia jahit sendiri dengan rasa takut, dan sekarang justru itu yang menjadi beban terberatnya. Angin mulai bertiup kencang, menghentam tubuh kecilnya yang kini terbungkus kemegahan palsu. Pipi mencoba terbang. Dia ingin berakrobat. Dia ingin bermanuver lincah seperti burung pipit yang dia kenal di masa lalunya. Tapi sayap elang itu terlalu lebar, terlalu kaku. Ya, dia terjebak. Setiap kali dia mencoba melawan arah angin, dia justru terhempas, terombang-ambing di angkasa tanpa kendali. Pernahkah kamu merasa seperti itu? Saat kamu mencoba begitu keras untuk terlihat kuat, terlihat berhasil di depan orang-orang yang kamu cintai, sampai-sampai kamu lupa caranya menjadi diri sendiri yang sederhana. Awan kelabu itu mulai menelan cahaya. Itu bukan sekedar awan kan? Itu adalah masalah-masalah hidup yang datang tanpa diundang. Badai yang tak pernah peduli seberapa hebat topeng yang sedang kamu kenakan. Pipi mulai gemetar, bukan hanya karena udara dingin yang mulai menusuk pori-porinya, tapi karena dia sadar, dia sedang sendirian. Saat kita berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri kita, kita sebenarnya sedang membangun tembok yang terlalu tinggi. Tembok yang bahkan terlalu tinggi untuk dipanjat oleh orang-orang yang tulus ingin menolong kita. Coba rasakan apa yang dirasakan Pipi saat ini. Detak jantungnya berpacu, mungkin lebih cepat dari biasanya. Dia takut badai ini akan menyingkap segalanya. Dia takut jika dia jatuh, dunia akan melihat betapa rapuhnya dia di balik sayap elang yang megah itu. Dia terjebak dalam ekspektasi yang dia buat sendiri. Dia ingin pulang, ingin diterima. Tapi bagaimana dia bisa pulang jika yang kembali hanyalah sebuah kebohongan yang bersayap? Diamlah sejenak. Biarkan dirimu meresapi ketakutan itu. Bukankah terkadang kita pun begitu? Kita membiarkan badai menghantam kita sendirian, hanya karena kita terlalu malu untuk melepas jubah kebesaran yang sebenarnya hanya menghambat langkah kita untuk pulang. Coba bayangkan, kamu ada di sana, tepat di tengah hutan yang mulai gelap. Hujan turun bukan lagi sebagai rintik yang tenang, tapi seperti amukan langit yang luar biasa hebatnya. Di sana ada Pipi, seekor burung pipit kecil yang malang. Dia lagi berjuang sekuat tenaga. Kamu bisa melihatnya kan? Dia mencoba mengepakkan sayapnya, tapi rasanya berat banget. Getah pohon yang dia pakai untuk menempelkan bulu-bulu elang palsu itu kini mulai luruh karena air hujan. Lihatlah itu. Satu bulu elang yang tadi kelihatan begitu megah, kini terlepas. Lalu bulu yang kedua, yang ketiga, semuanya jatuh. Setiap kali bulu itu jatuh ke tanah yang berlumpur, bukankah kamu merasa seolah ada sesuatu di dalam dadamu yang ikut retak? Bulu-bulu itu bukan cuma sekedar hiasan bagi Pipi, itu adalah kebanggaannya. Itu adalah identitas yang dia paksakan supaya orang lain melihatnya sebagai sosok yang hebat. Sosok yang gagah. Tapi di bawah guyuran hujan ini, semua kebanggaan itu luruh jadi kotoran. Pipi mencoba bertahan. Dia mengepakkan sayapnya lebih keras lagi, lebih liar. Tapi dia lupa satu hal. Kebohongan itu gak akan pernah bisa terbang tinggi saat badai datang. Sisa getah yang masih menempel di tubuhnya malah bikin dia gak seimbang. Dia oleng, dia limbung. Coba rasakan apa yang dia rasakan saat ini. Pernahkah kamu berada di posisi itu? Saat kamu mencoba begitu keras untuk kelihatan oke di depan semua orang? Saat kamu mati-matian mempertahankan topeng supaya orang lain gak melihat betapa rapuhnya kamu sebenarnya? Lihat Pipi sekarang. Dia mulai jatuh. Bukan jatuh karena musuh, bukan juga jatuh karena badainya, tapi dia jatuh karena bebannya sendiri. Dia semakin dekat dengan lantai hutan yang gelap, dingin, dan basah. Dia akhirnya menyadari satu kebenaran pahit. Ternyata menjadi elang hanyalah sebuah impian yang dia paksakan.
Dan di saat-saat terakhir sebelum dia menyentuh tanah, dia nggak lagi memikirkan gimana caranya agar terlihat megah. Dia cuma ingin kembali menjadi dirinya yang asli. Tapi terkadang kita memang perlu jatuh seperti ini kan? Kita perlu membiarkan topeng itu luruh, membiarkan identitas palsu kita hancur berkeping-keping, hanya supaya kita bisa merasakan kembali tanah pijakan yang nyata. Menjadi hebat itu nggak akan bisa menyelamatkan siapapun dari badai kehidupan. Hanya kejujuran pada diri sendirilah yang bisa membuat kita tetap bernafas, meski harus dalam keadaan yang paling rapuh sekalipun. Aku ingin bertanya padamu, apa kamu juga sedang menunggu hujanmu berhenti agar kamu bisa akhirnya melepas apa yang selama ini memberatkan langkahmu? Pipi, dia terbaring di sana, sendirian, di atas tanah yang dingin dan becek. Coba, aku ingin kamu bayangkan sejenak. Bayangkan tubuhnya yang mungil itu kini basah kuyup. Bulu-bulunya yang tadi dia coba mekarkan agar terlihat gagah seperti elang, kini lepek, kotor terkena lumpur, dan kehilangan semua warnanya. Dia tidak lagi berada di puncak pohon yang tinggi, tidak lagi terbang di antara awan. Dia sekarang ada di titik terendah yang bisa dipijak oleh seekor burung. Ya, tepat di atas tanah. Rasakan dinginnya. Rasakan bagaimana sisa air hujan itu seolah menusuk sampai ke kulitnya. Tapi, tahukah kamu apa yang sebenarnya jauh lebih dingin dari air hujan itu? Paus. Rasa malunya. Pipi meringkuk, mencoba menyeret tubuhnya yang lemas hanya untuk bersembunyi di balik sehelai daun lebar yang jatuh. Dia tidak takut pada kucing hutan. Dia tidak takut pada pemangsa manapun. Ketakutan terbesarnya saat ini adalah bagaimana jika teman-temanku lewat? Bagaimana jika mereka melihat si calon elang ini ternyata hanyalah seekor pipit kecil yang menyedihkan, yang bahkan tidak kuat menahan satu sapaan badai? Pernahkah kamu merasa seperti itu juga? Di saat kamu sudah membangun citra yang begitu hebat di depan orang lain, mungkin di media sosialmu atau di depan keluarga besarmu, lalu tiba-tiba dunia menjatuhkanmu sekeras-kerasnya. Dan hal pertama yang kamu pikirkan bukanlah bagaimana aku bisa sembuh, tapi tolong, jangan sampai ada yang melihatku hancur seperti ini. Kita seringkali memang lebih takut pada pandangan orang lain daripada luka kita sendiri. Tapi, di tengah rasa takut dan dingin itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Pipi. Sesuatu yang belum pernah dia rasakan selama berbulan-bulan ini. Aku ingin kamu melihat lebih dekat ke matanya. Pipi mulai menyadari, beban berat yang selama ini seolah menindih bahunya, tiba-tiba hilang. Selama ini dia selalu menegangkan otot lehernya agar terlihat lebih panjang. Dia selalu menahan nafasnya agar dadanya terlihat lebih bidang. Dia selalu memaksakan sayapnya mengepak dengan cara yang melelahkan, hanya agar terlihat kuat. Dan sekarang, di atas tanah yang becek ini, dia tidak perlu melakukan itu lagi. Dia tidak perlu lagi menegangkan ototnya. Dia tidak perlu menahan nafasnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Pipi membiarkan tubuhnya menjadi lemas, benar-benar lemas. Ternyata, berpura-pura menjadi kuat itu jauh lebih melelahkan daripada mengakui kalau kita sedang lemah. Bayangkan betapa leganya saat kamu akhirnya berhenti mencoba menjadi seseorang yang bukan dirimu. Saat kamu berhenti mencoba memenuhi ekspektasi dunia yang tidak akan pernah ada habisnya. Pipi memejamkan matanya. Dia masih basah. Dia masih kedinginan dan dia masih berada di tanah yang kotor. Tapi hatinya merasa jauh lebih ringan daripada saat dia terbang tinggi dengan topeng elangnya. Ada sebuah kedamaian yang aneh di dalam kerapuhan. Sebuah kejujuran yang hanya bisa kita temukan ketika kita sudah tidak punya apa-apa lagi untuk disembunyikan. Kamu tahu, terkadang kita memang harus jatuh sampai ke tanah yang paling becek hanya supaya kita bisa berhenti menahan nafas dan mulai bernafas kembali dengan cara yang paling jujur. Saatnya Pipi masih sembunyi di balik daun itu. Dia mungkin masih takut dilihat. Tapi di dalam hatinya, sebuah beban besar telah luruh bersama air hujan. Dia tidak lagi berhutang kebohongan pada siapapun, termasuk pada dirinya sendiri. Apa kamu juga saat ini sedang menahan nafas, mencoba terlihat kuat di depan semua orang? Aku hanya ingin bilang, tidak apa-apa untuk sesekali mendarat di tanah. Tidak apa-apa untuk menjadi kecil. Karena
Hanya saat kita berhenti berpura-pura menjadi elang, kita bisa mulai belajar mencintai diri kita yang sebenarnya, si Pipit yang sederhana. Di tengah sunyi hutan setelah badai berlalu, Pipi duduk di atas dahan yang basah. Nafasnya masih tersengal. Tapi nafas itu bukan lagi karena lelah terbang, melainkan karena dia sudah terlalu lelah berpura-pura. Coba bayangkan, kalau kamu adalah Pipi. Kamu merasa bulu-bulu elang yang kamu tempel di sayapmu itu adalah pelindung. Kamu pikir, dengan menjadi besar, dengan terlihat tangguh, gak akan ada badai yang mampu menggoyahkanmu. Tapi saat badai itu benar-benar datang, bulu-bulu itu justru berubah jadi batu. Pipi menatap sayapnya yang basah kuyup. Dia baru menyadari satu hal. Bulu-bulu berat itu gak pernah melindunginya. Mereka justru menariknya jatuh ke tanah, membuat setiap kepakan sayapnya terasa seperti memikul beban dunia. Lihatlah dia sekarang. Dengan tangan yang sedikit gemetar, dia mulai mencabut satu persatu bulu palsu itu. Sakit? Tentu saja. Ada rasa perih saat kebohongan itu dilepaskan dari kulitnya. Tapi coba lihat, apa yang ada di baliknya. Sayap aslinya. Sayap kecil yang selama ini dia benci. Sayap yang dia anggap terlalu rapuh dan gak cukup hebat untuk dunia ini. Dia mencoba mengepakkannya. Sekali, 2 kali. Ringan. Rasanya sangat ringan. Pipi terdiam. Matanya berkaca-kaca saat dia sadar bahwa selama ini dia nggak sedang terbang. Dia sedang memikul beban. Dia nggak sedang hidup. Dia hanya sedang berakting. Nah, sekarang aku ingin kamu merenungkan ini. Coba deh, lihat ke dalam cermin atau mungkin ke dalam hatimu sendiri. Apa sih bulu elang yang sedang kamu paku di tubuhmu hari ini? Apakah itu jabatan yang kamu kejar hanya supaya orang lain kagum? Apakah itu penampilan yang kamu poles sedemikian rupa hanya supaya kamu nggak dianggap biasa saja di mata mereka? Atau mungkin itu adalah pengakuan orang lain yang terus kamu tagih, padahal kamu sendiri nggak tahu apakah kamu benar-benar menginginkannya. Coba rasakan, bukankah itu melelahkan? Memikul ekspektasi orang lain yang sebenarnya nggak pernah mereka minta untuk kamu bawa. Seringkali, kita merasa takut untuk terlihat kecil. Kita takut jika orang lain tahu siapa kita sebenarnya. Si Pipit yang sederhana, yang mungkin punya ketakutan, yang mungkin sering merasa nggak cukup. Maka dunia akan berhenti menghargai kita. Tapi, lihatlah Pipi. Begitu dia melepaskan beban itu, dia nggak mati. Dia justru akhirnya bisa bernafas. Kamu nggak perlu menjadi elang untuk bisa selamat dari badai hidupmu. Kamu hanya perlu menjadi dirimu yang jujur, sesederhana apapun itu. Karena saat kamu berhenti berpura-pura, saat itulah kamu akhirnya menemukan sayap aslimu dan mulai terbang dengan caramu sendiri. Jadi, berapa lama lagi kamu akan membiarkan dirimu terus terbebani oleh sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu? Lihatlah Pipi sekarang. Dia akhirnya sampai. Di depannya berdiri sebuah pohon tua yang ranting-rantingnya sudah sangat dia hafal. Tempat di mana dulu dia belajar terbang untuk pertama kalinya. Tapi, coba perhatikan baik-baik sosoknya saat ini. Tidak ada lagi jubah bulu elang yang gagah itu. Semuanya sudah tanggal, tertiup badai, dan ditinggalkan begitu saja di tengah jalan. Pipi mendarat di dahan itu dengan tubuhnya yang mungil, bulunya yang kecoklatan, dan kakinya yang kecil. Dia kelihatan sangat biasa. Mungkin bagi dunia, dia terlihat rapuh. Tapi coba rasakan, apa yang dia rasakan sekarang? Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia tidak merasa berat. Dia tidak perlu mengatur nafasnya agar terdengar gagah. Dia tidak perlu membusungkan dada sampai sesak. Dia hanya berdiri di sana, menjadi Pipi. Pernahkah kamu merasa bahwa untuk bisa diterima, kamu harus menjadi besar? Harus punya prestasi selangit, barang-barang mahal, atau kepribadian yang selalu wah supaya orang mau melihatmu?
Kita seringkali takut kalau orang tahu siapa kita sebenarnya, siapa kita di balik semua pencapaian itu, mereka akan kecewa. Tapi lihatlah apa yang dilakukan Pipi di depan kawan-kawannya yang mulai berkumpul. Dia mulai berkicau, bukan suara teriakan elang yang parau dan dipaksakan, tapi nada-nada tinggi yang manis, lagu khas burung pipit yang sudah lama tersimpan di tenggorokannya. Suara itu mengalir begitu saja, jernih seperti mata air, memenuhi keheningan sore itu. Dan aku ingin kamu melihat reaksi teman-temannya. Mereka tidak lari ketakutan, mereka tidak menunduk karena segan. Satu persatu, mereka justru mendekat. Mereka hinggap di dahan yang sama, bahu-membahu dengan Pipi. Coba bayangkan pemandangan ini. Mereka mendekat bukan karena kagum pada kemegahan bulunya, tapi karena mereka merindukan kicauan itu. Mereka merindukan kejujuran yang terpancar dari suara mungil itu. Di saat itu, Pipi akhirnya sadar. Selama ini dia mengira dunia menginginkan seorang elang. Dia mengira untuk dicintai, dia harus menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Dia mengira kejujuran akan membuatnya ditinggalkan. Namun ternyata, justru saat dia menanggalkan semua kehebatan palsunya, dia baru benar-benar ditemukan. Kadang, kita terlalu sibuk membangun istana megah di luar, sampai kita lupa merawat gubuk kecil di dalam hati kita. Kita sibuk meyakinkan orang lain bahwa kita kuat, sampai kita lupa caranya untuk menjadi tulus. Pipi akhirnya benar-benar pulang, dan aku ingin kamu memahami ini dengan dalam. Dia bukan sekedar pulang ke sarangnya yang lama, dia telah pulang ke rumah yang paling sejati, yaitu ke dalam dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, tempat yang paling nyaman di seluruh dunia ini bukanlah tempat di mana kamu dipuja, melainkan tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu yang paling sederhana tanpa perlu merasa takut lagi. Coba lihat Pipi sekarang. Dia kecil ya, cuma seekor pipit biasa. Tapi lihat matanya, tidak ada lagi ketakutan di sana. Tidak ada lagi beban untuk terus mengepakkan sayap sekuat tenaga hanya demi terlihat seperti penguasa langit. Sekarang, aku ingin bicara pelan sama kamu. Iya, kamu yang sedang mendengarkan suaraku di balik layar ini. Pernahkah kamu merasa lelah? Bukan lelah karena habis berlari atau bekerja seharian ya, tapi lelah karena harus terus-menerus menjadi raksasa di depan orang lain. Bayangkan, setiap hari kamu bangun, dan hal pertama yang kamu lakukan adalah memakai topeng yang berat sekali. Kamu berusaha memoles dirimu agar terlihat hebat, terlihat punya segalanya, terlihat baik-baik saja di depan teman-temanmu, di media sosial, atau bahkan di depan orang tuamu. Aku ingin kamu merasakannya sebentar. Rasakan berat di pundakmu saat kamu harus berpura-pura tahu segalanya. Padahal hatimu sebenarnya sedang berteriak bingung. Rasakan tenggorokanmu yang kering saat harus tertawa. Padahal yang ingin kamu lakukan cuma diam dan ingin dipeluk. Kita ini seringkali mirip sekali seperti Pipi yang dulu. Kita terlalu sibuk membangun monumen megah di atas tanah yang rapuh, hanya agar orang lain bisa lewat dan berkata, "Wah, hebat ya dia." Tapi coba renungkan ini. Setelah orang-orang itu selesai memujimu, mereka akan pergi. Mereka kembali ke hidup mereka masing-masing. Mereka lupa kan? Sedangkan kamu tetap di sana, sendirian, masih memikul beban sayap palsu yang berat itu. Untuk apa coba? Aku ingin kamu mencoba melepaskan satu hal saja yang kamu paksakan hari ini. Jika kamu memang tidak tahu, katakan saja, "Aku tidak tahu." Rasakan betapa ringannya beban itu saat kamu berhenti menjadi kamus berjalan bagi orang lain. Jika kamu sedang lelah atau ingin menangis, tunjukkan rasa lelahmu. Tidak apa-apa, langit pun terkadang perlu mendung dulu sebelum dia bisa memberikan hujan yang menyejukkan. Ketahuilah, kamu tidak perlu menjadi raksasa untuk layak dicintai. Kamu tidak perlu menjadi elang yang tangguh untuk bisa merasa pulang. Rasakan betapa ringannya bebanmu saat kamu berhenti mencoba menjadi hebat di mata orang yang sebenarnya tidak benar-benar peduli. Karena kenyataannya, rumah yang paling nyaman di seluruh alam semesta ini
bukanlah panggung megah tempatmu berakting. Rumah itu adalah kejujuran pada dirimu sendiri. Pipi sudah menemukannya di balik dahan pohon tua yang sederhana itu. Dia sudah berhenti mengejar langit yang asing karena dia sadar kebahagiaan sejati ada pada detak jantungnya yang tenang sebagai seekor pipit. Sekarang, giliranmu. Berhenti berpura-pura ya. Tarik nafas dalam-dalam dan jadilah dirimu yang apa adanya. Karena di mata orang-orang yang benar-benar menyayangimu, kamu yang apa adanya ini sudah lebih dari cukup. Mungkin selama ini kamu merasa harus menjadi sesuatu agar bisa diterima kan? Kamu merasa harus punya pencapaian yang besar, harus selalu kuat, atau harus terlihat selalu bahagia di depan semua orang. Tapi, coba lihat dirimu sendiri sekarang. Tepat di dalam hatimu yang paling jujur. Bukankah sebenarnya kamu hanya ingin pulang? Pulang ke dirimu yang asli, tanpa topeng, tanpa beban ekspektasi orang lain lagi. Di sanalah, di ruang kecil di dalam dirimu itu, ada tempat paling tenang untuk kamu beristirahat. Biarkan malam ini menghapus semua getah-getah pahit dan bulu-bulu palsu yang selama ini melekat di hatimu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa kepada siapapun lagi, sungguh. Menjadi cukup bagi dirimu sendiri, itu adalah sebuah kemenangan yang jauh lebih besar daripada penaklukan apapun di luar sana. Pejamkan matamu sebentar. Ya, seperti itu. Lepaskan semuanya. Kamu sudah sampai di rumah. Dan di sini, di ruang kecil ini, kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Kamu hanya perlu menjadi kamu. Dan itu saja sudah lebih dari cukup. Selamat beristirahat. Jiwamu sudah pulang. Bayangkan, burung pipit itu kini meringkuk di dalam sarang kecilnya yang hangat. Tidak ada lagi bulu-bulu elang yang kaku dan tajam itu. Semuanya sudah dilepaskan. Semuanya sudah dibuang jauh-jauh. Nah, sekarang yang tersisa hanyalah tubuh kecilnya yang mungil dengan bulu-bulu halus yang mungkin tidak terlihat gagah di mata dunia, tapi terasa begitu ringan baginya. Coba rasakan ritme nafas itu. Pernahkah kamu merasa kalau hal yang paling melelahkan di dunia ini bukanlah bekerja keras, tapi berpura-pura menjadi kuat? Burung pipit itu akhirnya sadar bahwa otot-otot sayapnya tidak sakit karena jarak terbang yang jauh, tapi karena beban kebohongan yang ia tempelkan pada tubuhnya sendiri. Dan sekarang, beban itu sudah hilang. Aku ingin kamu melihat dia sekarang. Dia tidak lagi membusungkan dada, dia tidak lagi menajamkan tatapan matanya. Dia hanya ada, bernafas, merasakan kehangatan sarangnya yang sederhana. Di sana, di pojok dahan pohon yang tersembunyi, dia tidak perlu membuktikan apa-apa pada langit. Langit tetap luas, dia tetap kecil, dan itu tidak apa-apa. Itu sangat tidak apa-apa ya. Tidurlah yang nyenyak, biarkan nafasmu kembali ke ritme aslinya. Jangan lagi dipaksa, jangan lagi ditahan. Biarkan bahumu turun, biarkan kepalamu terasa berat di atas bantal. Aku tahu, hari ini melelahkan sekali. Aku tahu betapa beratnya memakai bulu-bulu tambahan itu hanya agar orang-orang tidak meremehkanmu. Betapa lelahnya mengatur nada bicara agar terdengar berani, padahal hatimu sedang gemetar. Tapi di sini, di ruang kecil ini, kamu sudah cukup hebat apa adanya. Tanpa topeng, tanpa kostum elang, tanpa semua atribut itu. Kamu sudah sampai di rumah. Lihatlah kegelapan di luar sana. Itu bukan kegelapan yang menakutkan kok. Itu adalah selimut alam semesta yang mengajakmu untuk berhenti sejenak. Berhentilah menjadi pahlawan. Berhentilah menjadi pemenang. Jadilah kamu yang jujur. Kamu yang lelah. Kamu yang ingin disayangi tanpa syarat. Biarkan pikiranmu melayang seperti sehelai bulu halus yang jatuh perlahan ke tanah. Tidak ada lagi yang perlu dikejar. Tidak ada lagi yang perlu dihindari. Semuanya sudah selesai untuk hari ini. Sampai jumpa di mimpi yang jujur dan ringan. Mimpi di mana kamu bisa terbang tinggi sebagai dirimu sendiri tanpa takut jatuh karena beban kepalsuan. Tidurlah, duniamu aman sekarang. Selamat malam jiwa yang lelah namun indah. Selamat beristirahat.